istri kalau dia baik kepada suaminya karena ingat kebaikan suaminya, maaf ya, kamu akan kecewa karena kami adalah laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Tapi kalau seorang istri dia berkhidmah kepada suaminya karena tahu di balik punggung suaminya itu ada surga. Orang yang mengingat surga itu kekuatan. Orang yang mengingat makhluk itu kelemahan. Orang yang mengingat dunia itu kerapuhan. Makanya Nabi kalau kemudian memberikan kondisi dan memotivasi para sahabat Nabi, itu yang diingatkan Nabi itu cuma surga. Simple. Ya Nabi kalau kita berjuang bagaimana? Surga. Ada perempuan yang ngadu tentang suaminya. Kemudian Rasulullah cuma mengatakan, innama huwa jannatuki wa naruki. Itu adalah surgamu dan nerakamu selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak berzina, tidak minum khamr, tidak jadi dukun, tidak menentang syariat. Dia itu pintu surgamu dan nerakamu. Makanya ketika seorang wanita, dia berbuat baik kepada suaminya. Karena tahu ada 8 pintu surga yang menantinya. Itu harga yang paling luar biasa untuk membayar setiap keletihan seorang istri ketika khidmah kepada suaminya. Makanya saya sampaikan kan, ternyata saya itu 1 bulan lalu membedah hadis. Kenapa Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah, apa kriteria wanita solihah? Nabi itu tidak mengatakan yang banyak sholat sunnahnya, yang banyak kemudian puasa sunnahnya. Enggak. Nabi enggak jawab gitu. Tapi Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa wanita solihah itu? Yang apabila kamu memandangnya itu menyenangkan. Loh, Nabi tidak nyebutin sholat sunnah, Nabi tidak nyebutin cadar, Nabi tidak nyebutin puasa sunnah. Tapi Nabi ditanya, apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Nabi cuma mengatakan, kamu kalau melihatnya menyenangkan. Coba Bu, Ibu pikir nggak? Pernah nggak Ibu mikir, kenapa yang disebutkan Nabi itu malah wajah? Padahal kan selama ini kalau kita ngajikan sering dengarnya apa? Kriteria kesolihan itu ya sholat sunnah, puasa sunnah. Ya memang itu juga harus dikerjakan. Bukan berarti habis ini tidak ngerjain. Senyum tok. Tidak pernah sholat sunnah. Mi nggak sholat sunnah, Mi. Bu nggak sholat sunnah, Bu. Tidak, Bi. Tidak gitu juga. Tapi yang menarik adalah kita mentadaburi hadis Nabi. Ternyata para salaf itu mengatakan, karena wanita ketika dia sudah menyenangkan dipandang suaminya, berbagai macam dosa di luar itu dipadamkan sama Allah ketika seorang laki-laki sudah mendapati istrinya itu menyenangkan bagi hatinya. Ibaratnya 1000 perempuan yang bersolek dengan kemaksiatan untuk menjebak suaminya, itu dipadamkan oleh Allah ketika seorang istri mampu untuk memberikan senyuman yang terbaik untuk suaminya. Itu kata para ulama, bukan kata saya. Dicek lagi dalam hadisnya. Makanya Masya Allah ya, sampai saya pernah itu ada seorang ikhwan itu cerita sama saya, ini udah lama ini, 4 bulan yang lalu. Ada salah satu ikhwan cerita, beliau punya istri 2. Dia bilang, istri pertama saya Ustaz, Masya Allah, kalau sudah ibadah jangan tanya, luar biasa dalam ibadah. Tapi sering menjengkelkan dan membuat saya marah. Istri kedua saya, kata beliau, tidak sebanyak yang pertama ibadahnya, tapi selalu menyenangkan. Saya ditanya, yang paling afdal yang mana Ustaz? Ana tidak ngerti jawabannya saat itu. Saya tidak paham Pak, wallahu a'lam bishawab. Sampai saya mengkaji perkataan Rasulullah SAW, kenapa seorang istri solehahnya tidur dengan wajah yang menyenangkan. Maka kalau kemudian istri itu sudah memberikan kebaikan untuk suaminya, bisa jadi kebaikan itulah yang akan memberikan energi kebaikan untuk suami. Walaupun suami tetap memberikan contoh dan dia menjadi qawwam. Tapi kalau dia mendapatkan partner terbaik akhiratnya, maka suami itu akan mudah. Kalaupun dia salah, dia akan meninggalkan kesalahan itu dengan pelan-pelan. Makanya saya ingat ya, kisahnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu pernah masuk ke pasar, mendapati ada pedagang di pasar itu. Dia berdagang betul-betul menggunakan berbagai macam cara, sampai cara haram itu dipakai. Maka Hasan al-Basri ketika menjumpai pedagang itu mengatakan semacam itu. Perhatikan kata Hasan al-Basri. Bi'sat tajir. Ini seburuk-buruk pedagang. Menggunakan cara yang haram untuk berdagang. Setelah itu kemudian beberapa tahun kemudian Allah takdirkan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala seorang tabi'in balik lagi ke tempat itu. Dan ketika balik ke tempat itu, dia mendapati pedagang itu sudah berubah total. Dari pertama kali Hasan al-Basri melihatnya. Sampai Hasan al-Basri itu mikir, ini apakah betul-betul pedagang yang dulu atau tidak?
Sampai akhirnya ketika pedagang itu mau nutup lapaknya, Hasan al-Basri itu mendekat. Lalu tanya, kamu jualan lapak di sini sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Oh betul ternyata. Lalu Hasan al-Basri berkata, dulu saya pernah melihatmu berdagang dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Lalu hari ini aku melihatmu berdagang dengan cara yang Allah ridhoi. Apa sih pengaruhnya yang kamu dapatkan sampai kamu bisa berubah metode kamu ketika berdagang? Saat itu Hasan al-Basri mendapatkan jawaban. Saya dulu punya istri. Yang mana istri saya itu selalu mengingatkan saya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ketika saya nyari uang sebanyak-banyaknya, saya akhirnya ketika datang ke pasar tidak ada pikiran saya kecuali satu. Mengeruk untung supaya istri saya tidak marah-marah ketika saya pulang ke rumah. Akhirnya saya menggunakan berbagai macam cara. Akhirnya dengan izin Allah, istri saya ini meninggal dunia. Lalu saya menikah kembali yang kedua. Ketika menikah lagi, saya mendapatkan istri yang Masya Allah. Setiap saya sebelum keluar ke pasar, dia berkata, nasbir alal jau' wala nasbir alan nar. Bang, saya sabar kalau lapar. Tapi saya nggak sabar kalau kamu membawa api neraka ke dalam rumah kita dengan harta yang haram. Berapapun itu, ana sabar. Selama itu halal. Masya Allah. Perkataan itulah yang menjadikan saya ketika sampai ke pasar, qanaah saya membesar. Ketika qanaah saya membesar, saya berjualan dengan keridhaan Allah. Apa yang kita dapatkan kisah dari Hasan al-Basri itu, Bu? Istri itu membawa pengaruh kebaikan.